Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Cindy Martia Yahya and I'm from Group 10. I will share the result of our discussion about the infinitive and the inform. Oke. Masuk kepada materi yang pertama, yaitu infinitive. Infinitive adalah suatu verbal yang terdiri dari particle to dan bentuk simple dari verb atau kata kerja alias bare infinitive. Baiklah, infinitive itu yang pertama yaitu the bare infinitive and the to infinitive. Pembagiannya itu bentuk dari infinitive atau form of the infinitive. Yang pertama itu ada present infinitive, yang kedua present progressive infinitive, yang ketiga perfect or past infinitive, yang terakhir yaitu perfect or past progressive infinitive. Pada present infinitive ada bentuk aktif dan pasifnya, yaitu not, kemudian to, the as. Jadi pada pasifnya the as menjadi be as. Dan pada present progressive infinitive pada aktifnya itu as, have as, sedangkan pasifnya itu have been as, jadi ditambah been. Pada perfect or past infinitive hampir sama, yaitu tapi dia ditambah ing, be asking. Jadi dalam bentuk aktifnya not, to, be asking. Sedangkan pada bentuk pasifnya tidak ada. Pada perfect or past progressive infinitive itu bentuk aktifnya itu have been asking. Jadi bedanya tadi yang pertama ditambah been, yang pertama tidak ditambah been, sedangkan ini ditambah been. Selanjutnya yaitu let, make, would rather, or sooner, and the had better. Jadi biarkan, buat, lebih suka atau cepat, dan lebih baik. Jadi yang pertama yaitu we use the imperative from let's atau let us ditambah bare infinitive for making suggestion. Jadi di sini itu untuk membuat saran. Jadi untuk contohnya, for the example, let take a taxi. Jadi let take a taxi. Jadi dia mari naik taksi, berarti dia memberikan saran untuk seseorang gitu. Yang kedua, let us the full verb is always followed by a noun or pronoun plus bare infinitive. Untuk contohnya yaitu don't let the children annoy you. Jadi jangan biarkan anak Anda mengganggu Anda. Jadi let as a full verb, jadi dia itu diikuti oleh noun or pronoun. Contoh yang kedua yaitu the won't let us speak. Jadi mereka tidak akan membiarkan kita berbicara. Jadi juga diikuti kata noun atau pronoun. Selanjutnya yaitu yang ketiga, make is followed by a bare infinitive and the active. For the example, she made them work hard, dalam bentuk aktifnya. Jadi make itu diikuti oleh a bare infinitive, kata kerja. Selanjutnya we use the bare infinitive after would rather, would sooner, had better. Jadi di dalam itu tuh kata would rather, would sooner, and had better itu diikuti oleh bare infinitive. Untuk contohnya yaitu it rather be told the truth. Jadi saya lebih suka diberitahu yang sebenarnya. Jadi di sini itu tadi kan jadi diberitahu lebih suka, berarti would rather, dia lebih suka diberitahu. Sedangkan pada contoh yang kedua, would better not go near the edge, berarti Anda sebaiknya tidak mendekati tepi. Jadi had better, berarti lebih baik tidak mendekati tepian gitu. Selanjutnya the infinitive with or without, to, after, help, and now. Jadi the infinitive itu digunakan tanpa to setelah help atau now, help dan now.
Jadi untuk yang pertama, we may use a bare infinitive or a to infinitive after a few verb like help and now. Jadi for the example, mother help me to do my homework. Jadi help me. Jadi di situ ada kata help. Jadi setelah itu diikuti oleh the bare infinitive. Contoh yang kedua yaitu how can I help my children not to worry about their exam. Bagaimana bisa kita untuk membantu anak kita itu anak-anak supaya tidak cemas untuk menghadapi ujiannya nanti itu. Jadi di situ juga menggunakan kata help. Yang kedua, we sometimes use help without a noun or pronoun object. Jadi kita kadang-kadang bisa menggunakan help tanpa ada noun or pronoun object. Untuk contohnya yaitu everyone of the village help to build the new youth center. Jadi di situ juga menggunakan help, tapi kita tanpa menggunakan noun ataupun pronoun object. Yang selanjutnya yaitu we have a noun or pronoun object after noun. Jadi kita bisa jadi noun or pronoun itu setelah kata noun. Noun and pronoun itu objek itu after noun. Jadi untuk contohnya yaitu I have never known her to be late before. Jadi di situ ada kata noun. Setelah kata noun ada kata noun or pronoun. Di situ ada pronoun yaitu her. Sedangkan pada contoh yang kedua yaitu he was known to have had a quick temper boy. Jadi di situ itu ada juga kata noun itu tapi bukan diikuti oleh pronoun tapi oleh noun. Yang selanjutnya the bare infinitive of the ing from the to infinitive. Untuk yang pertama yaitu verb of perception, yaitu watch him draw or drawing. Yang pertama itu we can use a noun or pronoun object plus the bare infinitive or ing after the verb. Jadi setelah kata-kata feel, hear, listen to, look at, notice, observe, perceive, see, smell, watch. Jadi kita bisa menggunakan noun or pronoun object itu ditambah bare infinitive atau ing setelah kata kerjanya itu. Yang kedua, the bare infinitive generally refer to the complete action. Jadi the bare bare infinitive ini bisa untuk complete action gitu. Untuk contohnya yaitu I watch a pavement artist draw a portrait in the crayon. Jadi yang merupakan the bare infinitive. Jadi I watch a pavement artist draw. Yang ketiga, the ing from generally refers to an action in the progress. For the example, the hampir sama dengan the bare infinitive yang sebelumnya tadi, tapi bedanya di draw-nya itu ditambah verb ing. Jadi karena dia the ing from generally refers to an action in the progress, jadi I watch a pavement artist drawing a portrait in the crayon, ditambah ing. Yang keempat yaitu we often use her, observe, perceive, and see in the passive ditambah dengan ing or to infinitive. Jadi kita bisa menggunakan her, observe, and see itu in the passive ditambah ing atau the infinitive. Kita tambah ing atau infinitive salah satunya.
Untuk contohnya yaitu they were seen waiting, berarti pasif, dia dalam bentuk pasif. Di yang dipakai di sini yaitu seen, see menjadi seen, kemudian di yang wait ditambah dengan ing jadi waiting. Di sini kita tidak menggunakan to infinitive. Selanjutnya they were seen to climb through on the windows, berarti di sini itu to climb, berarti kita menggunakan to infinitive. Selanjutnya have plus object akan menjadi have the next patient come in, berarti kita bisa menggunakan we may also use have ditambah now, kemudian have plus believe. Untuk contohnya, I will have you now, I'm the company secretary. Jadi have ditambah object ditambah now. Untuk apa yang pertama tadi kan, when we cause someone to do something for us, we use have plus object plus bare infinitive, berarti have ditambah you itu objek, sedangkan bare infinitifnya now. Yang kedua yaitu we use have plus object plus into refer to intended result and the unintended consequence. For the example, I'll have you speaking English in no time. Jadi have ditambah you ditambah speaking, dia aturan speak ditambah ing, verb ing. Have ditambah objeknya you ditambah speaking, jadi I'll have you speaking English in no time. Itu contoh yang kedua. You will have the neighbor complaining, jadi have ditambah objeknya yaitu the neighbor ditambah ing itu complaining. Untuk yang ketiga, lanjut not to so as to in the order to. Yang pertama yaitu we as to, so as to, dan in the order to express purpose, untuk tujuan yang cepat itu. For the example, I went to France to learn French. Jadi saya pergi untuk belajar bahasa Prancis. I went to so as to learn French. Yang kedua, we use not to for alternative. Alternatifnya itu pada saat not to learn but to learn. I went to France not to learn Spanish but to learn French. Yang ketiga, we use so as not to and in the order not to express negative purpose. For the example, I shut the door quickly so as not to, or in order not to wake the baby. Jadi negative purpose, tujuannya negatif. Yang selanjutnya, we use the to infinitive after many verb like pair, rain, hope, like, and the one. For the example, he told me to phone home. Yang kedua, I hope to see you soon. Yang ketiga, I want to travel abroad. Jadi pada contoh yang pertama, he told me to phone home. Jadi kata kerja kita menggunakan to infinitive untuk kata kerja seperti yang tadi saya sebutkan, hope, like, want. Jadi kita menggunakan infinitive di dalam itu. Selanjutnya adjective and nouns plus to infinitive. Yang pertama, adjective to plus to, it was kind of him, help us.
yaitu we as the personal subject or we use it with adjective, seperti personal subject itu atau dengan adjective kita bisa menggunakannya. Contohnya seperti clever, foolish, generous, polite, right or wrong, rude, selfish, silly, dan lain-lain. Jadi untuk contohnya, he was so good or kind. Jadi kita menggunakan personal subject atau kita bisa menggunakan dengan adjective, dengan kata sifat. Selanjutnya, we use only a personal subject with this adjective, seperti bread, handsome, colorful, curious, eager, fit, free, frightened, glad, keen, sorry. Jadi kita bisa hanya menggunakan personal subject dengan adjective. Untuk contoh, John is eager to please. Jadi di sini itu menggunakan kata eager. Untuk example yang kedua, I'm sorry to have trouble you. Jadi sorry, I'm sorry. Sorry berarti kita menggunakan hanya untuk personal subject dengan adjective. Personal subjectnya saya dan adjectivenya yaitu sorry. Selanjutnya, we use a personal subject or it with the adjective, seperti agreeable, amusing, boring, difficult, easy, hard, impossible. Jadi contohnya di sini, John is easy to please. Kemudian it is easy to please John. Jadi kita itu bisa menggunakan personal subject atau adjective, atau dengan kita menggunakan adjective tersebut, dan adjectivenya seperti yang saya sampaikan tadi. Adjective with to or enough, too weak or not strong enough to. Jadi yang pertama yaitu to before an adjective mean excessively. Jadi terlalu sebelum kata sifat berarti berlebihan. Jadi contohnya di sini yaitu he is not strong, he can lift it. Dia lemah, jadi dia tidak bisa mengangkat. Jadi he is too weak to lift it. Jadi yang menjadikan dia di situ too weak to lift it. Yang kedua tuh enough after an adjective mean to the necessary degree. Jadi cukup setelah kata sifat berarti ke tingkat yang diperlukan. Jadi kan contohnya hampir sama, tapi bedanya di sini yang di sebelah kiri itu menggunakan too weak, sedangkan di sebelah kanan menggunakan strong enough gitu. Jadi terkait itu untuk enough after an adjective mean to the necessary degree ini, untuk contohnya he is strong, he can lift it. Kemudian he is strong enough to lift it. Jadi dia mampu mengangkatnya. Jadi berbeda dengan to before adjective mean to yang dia lemah sehingga dia tidak bisa mengangkatnya pada contohnya tadi. Selanjutnya now plus to infinitive, my decision to wait was wise. Jadi yang pertama itu some nouns are related to verb which are followed by to infinitive. Jadi beberapa kata kerja yang tadi itu yang diikuti dengan the infinitive. Kata kerja diikuti kata benda, kemudian diikuti dengan to infinitive. For the example, I decide to. Jadi it's my decide to.
berarti saya memutuskan untuk, kemudian ini keputusan saya untuk gitu. My decide. Contoh yang kedua, I wish to, kemudian it's my wish to. Dia ingin, saya ingin untuk, dan kemudian ini tekad saya untuk, ini keinginan saya untuk. Sedangkan pada yang kedua itu some noun are relate to adjective which are followed by to infinitive. Jadi kata benda are relate to adjective yang dengan kata sifat kemudian diikuti oleh the to infinitive. Contohnya I determine to, kemudian my determination to. Jadi diikuti oleh to infinitive. Contoh yang kedua, I'm eager to, kemudian my eagerness to. Jadi saya ingin untuk, dan kemudian my eagerness to itu keinginan saya untuk apa gitu. Ada sambungannya. Sekian materi dari saya. Untuk pada materi the infinitive dan the inform ini kami memiliki exercise, quiz, dan artikel. Jadi saya akan memberitahu gimana rules dari artikel, games, dan quiz pada kelompok kami. Pada artikel kami mempunyai 2 artikel. Yang pertama mengenai flu, yang kedua yaitu flu itu mengenai sains. Sedangkan kami juga mempunyai satu lagi yaitu yang tidak berkaitan dengan sains, tapi karena pada artikel kami yang pertama ini sedikit kami menemukan the infinitive dan the informnya, jadi kami menambah satu lagi artikel. Pada artikel ini kami membuat kalimat rumpang. Jadi dari audiens itu aktif untuk bersama kelompok kami untuk mengisi dari artikel ini, dan sama dengan artikel yang kedua juga seperti itu, dan bisa dicocokkan dengan di bawahnya ada kami membuat jawabannya secara acak, bisa dicocokkan dengan kalimatnya. Sedangkan exercise pada the infinitive ada 5, the inform ada 5. Jadi kami membuat kalimat rumpang juga, dan kami membuat jawabannya di sebelah kanan, jadi tinggal dicocok-cocokkan, dan sama dengan halnya dengan the inform. Sedangkan pada quiz kami mempunyai quiz juga 2 macam, yang satu quiz the infinitive dan yang kedua quiz the inform. Quiz the infinitive itu sama quiznya dalam bentuk pilihan ganda, jadi bisa dijawab secara bersama-sama dengan audiens atau rekan-rekan yang hadir pada hari yang hadir. Itu sama halnya dengan quiz pada the inform, juga dalam bentuk pilihan ganda. Sekian hasil presentasi dari saya. Jika ada salah kata saya bicara, saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.